Aktivis Katolik Cindo ini pun akhirnya memilih Islam. Meski orang tuanya aktivis gereja pula. Silakan disimak momen syahadatnya. Kan mau ke sini dulu, emang rencananya gitu, mau ke sini. Iya. Mau lihat data-data. Ya kan Terus sudah. ngobrol sama mama papa. Mama papa kan di Semarang soalnya, nah. Oh, jadi mau pulang ke Semarang? Ya, pasti. Oh. Bukannya sudah bisa nebak, papa mamanya bakal bilang apa? Tapi saya kan, ya setidaknya saya ngobrol dulu gitu. Kayak Kasih nggak data. yang langsung main pindah tanpa itu ya. Saya ngobrol dulu. Oh, maksudnya syahadatnya mau didampingin orang tua? Enggak. Enggak, cuman mau ngobrol aja. Iya. Enggak mengikuti juga, cuman mau ngobrol kalau saya ya paling tidak memberitahu lah ya. Iya, betul. Iyalah, mudah-mudahan dimudahin. Amin. Ya. Mudah-mudahan papanya mamanya juga ngikut gitu ya. Amin. Karena bukan cuma pekerja gereja, bahkan mantan pendeta pun bisa. Iya. Nggak harus. Yang memberatkan seseorang untuk masuk Islam itu biasanya cuma sosial ekonomi aja. Iya, jabatan. Kalau ada yang mau ditanya, jangan sungkan-sungkan. Iya. Ya. Misalnya mau lewat WA atau apa, jangan sungkan-sungkan. Iya. Misalnya nanti papanya ngirim ayat, kirim saya boleh, saya jawab gitu. Iya. Udah, cukup? Alhamdulillah. 19 November Karin sudah datang ke studio sini kan. Waktu itu Karin kan ngecek ya beberapa Bible kan ya. Iya. Ada Bible yang cukup tua, waktu itu kan di foto kan. Iya. Terus ceritanya waktu itu Karin foto itu untuk nunjukin ke orang tua gitu ya. Iya. Dari 19 November terus akhirnya Karin pulang ke Semarang nunjukin ke orang tua jadi. Iya, nggak mau ditunjukin. Oh, nggak mau lihat. Iya. Oh. Tapi itu akhirnya ada diskusi sama orang tua. Diskusi sama orang tua. Sama papa. Iya, sama papa. Mama nggak mau dengar. Mama nggak mau dengar. Mama nggak pernah nanyain, nggak pernah ngobrolin juga sama sekali. Oke. Papanya tadi apa? Ketua apa tadi? Ketua lingkungan. Ketua lingkungan di satu paroki gitu ya? Di lingkungan sih. Kalau paroki lebih besar lagi kok. Iya. Ya, Oh. dia di bawahnya paroki. Iya, di bawahnya paroki lah. Itu membawa berapa keluarga nggak tahu ya? Nggak Pokoknya tahu banyak berapa lah. Banyak. Oke. Terus jadi akhirnya diskusi sama papanya. Apa? Papa gimana responnya? Langsung kasih ayat gitu? Iya, ada waktu itu. Dikasih ayat balasan juga. Oh, iya. Jadi perang ayat dong berarti. Enggak. Tapi papanya udah dikasih lihat foto-foto yang Bible yang udah difoto itu? Udah dikirim lewat WhatsApp. Oh, lewat WhatsApp. Udah dikirim lewat WhatsApp. Terus responnya gimana? Waktu itu sih kalau tentang di PDF, kan itu PDF ya kok. Kalau PDF-nya sih nggak direspon. Cuman kan atasnya aku ngetik-ngetik gitu kok. Kayak misal Yesus utusan, ada di dataku, aku udah tulis kayak gitu. Yesus ini ada di dataku, aku udah kayak gitu kan. Ngomong-ngomong tulisannya Karin nulis sendiri? Iya. Terus dilampirin sama foto itu gitu? Iya. Terus dijadiin PDF? Iya. Berapa halaman? 35. Buset. 35 halaman? Iya. Cuman rangkuman yang dari sini doang gitu? Iya. Bentar lagi jadi penulis buku ini berarti. Itu nggak dibaca sama papanya? Nggak dibaca? Kalau sekarang sih nggak tahu ya. Udah dikirim lewat WhatsApp soalnya kok. Tapi kalau yang atas-atas tetetnya dibalas sih. Tetap ayat andalan dari papanya dikasih. Iya. Aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu. Itu Yohanes 10:30. Iya, gitu. gitu. Terus habis dikasih Yohanes 10:30, Karin nggak balas dengan Yohanes 17 kayaknya kalau ayat 22, dibalas lagi 23. Bakal kayak gitu terus ya kok kayaknya ya. Jadi kayak waktu itu setelah itu kan aku cuman read doang tuh kok rada lama. Itu baru dibalas kemarin Minggu juga. Oh gitu. Ya, terus setelah itu aku baru balas lagi malam ini tadi sebelum kesini. Jadi tadi jalan kesini ini masih chat sama papanya? Aku cuma balas kayak maaf ya Pak baru balas, aku bilang gitu. Terus aku bilang juga kayaknya aku tetap sama pilihanku, aku kayak gitu juga. Oke, aku bilang maaf juga udah ngecewain Papa kayak gitu-gitu. Karena Papa berkali-kali kan bilang kayak Papa terus terang kecewa kayak gitu-gitu. Kecewanya karena dia punya jabatan aja. Iya, karena kan Papa juga dari kecil udah ngajarin Katolik kayak gitu-gitu kan kok. Kalau Mama nggak terlalu aktif di gereja?
Mama sama sekarang. Aktif juga. Iya, sebenarnya dulu aku juga aktif kok. Aku dulu lektor. Hah? Aku dulu lektor. Lektor tuh Lektor itu pengajar. jadi kalau di Katolik dia ada namanya lektor. Lektor tuh kayak bacain. Jadi kan kalau di Katolik itu dia kan sistemnya ekaristi ya kok. Jadi dia ada bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil. Yang bacaan Injil dibacain oleh Romo. Kalau bacaan pertama kedua dibacain namanya lektor. Oh, Karin dulu lektor. bacain. Iya. Jadi dulu aku sempat bacain kitab suci. Oke. Sempat jadi lektor kayaknya 3-6 bulan, aku lupa juga. 3-6 bulan. Iya sih, itu karena juga disuruh mama. Karena mama dulu jadi lektor, tapi dulu di Katedral Semarang. Terus habis itu pindah ke, karena kan kalau di Katolik ada paroki itu ya kok. Nah, pindah ke paroki, balik ke parokinya lagi. Nah, jadi di situ. Terus sekarang mama aktif lektor, papa ketua lingkungan, adikku ketua OMK. OMK itu apa? OMK itu organisasi muda Katolik. Remaja. Iya. Organisasi muda Katolik. Iya. Jadi satu keluarga nih aktif semua. Aktif semua. Pekerja-kerja semua berarti. Pelayanan terus. Papa mama juga kayak kor. Oh alah. Kor juga. Kalian juga ikut kor? Enggak. Oh enggak. Waktu itu udah pernah sih kayak lektor lagi, tapi aku emang nggak mau kok. Kayak emang udah dari 2021 lagi dia udah nggak pernah terlalu itu lagi sama gereja. Terus jadi akhirnya tadi sore nih waktu jalan ke sini Karin akhirnya ngomong sama papanya. Ya, aku bilang tetap kayak, mau masuk Islam. Iya, kan aku kan juga ngobrol ini kan dalam bentuk aku tujuanku tetap mau menghargai orang tua aku karena orang tua aku masih ada. Karena daripada aku juga mikir aku pulang-pulang ke Semarang tapi aku tiba-tiba bilang aku udah muslim. Ya aku lebih merasanya lebih nggak menghargai mereka aja gitu. Jadi aku ngasih kabar, lebih kayak ngasih kabar bukan minta izin gitu ya. Iya betul, memang yang benar. Karena kan Karin kan sudah dewasa, sudah punya kekuatan hukum untuk diri sendiri. Sedangkan setiap warga negara itu kan dijamin haknya untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Waktu itu aku juga udah bacain tuh, UU-nya. Terus? UU HAM, aku udah bacain. UUD 45, aku udah bacain tuh kalau orang kalau udah 18 tahun ke atas kan boleh memeluk agamanya sendiri. Terus waktu di Semarang itu papa udah bilang, ya terserah kamu lah Karin, udah sempet kayak gitu kan, udah bilang kayak terserah kamu lah Karin, kamu sudah besar kayak gitu, kamu sudah tahu mana yang benar mana yang salah, tapi papa harap dipikirin lagi 1000 kali. Jangan sampai pindah itu karena seseorang. Takutnya papa nggak mau kayak aku tuh menyesal di kemudian hari karena itu pindah karena seseorang. Terus tapi waktu balik ke Jakarta makin kesini kok kayak udah nggak terserah kamu Karin lagi kayak gitu. Kayak malah malah kayak arahnya melarang gitu. Makanya itu dibilang kecewa gitu ya. Iya, berkali-kali bilang bapak kecewa. Kamu dari kecil udah dikasih makan, udah disekolahin. Gue berkali-kali nekanin kayak aku tujuan ke Semarang itu mau kasih tunjuk data. Aku jauh-jauh ke Semarang itu mau kasih tunjuk data karena aku nggak mau dibilang pindah karena orang. Berkali-kali aku bilang kayak gitu tapi bapak tetap kayak yang pasti karena laki-laki kayak gitu terus. Pasti karena orang. Terus bilang kayak ini brainwash kayak gitu. Karin nggak bilang, Karin tuh mau masuk Islam karena seseorang. Enggak lah. Karena Yesus gitu. Dalam konteks dari Nasrani ke Islam, tokoh sentralnya kan memang Yesus. Iya. Jadi orang Islam juga sebenarnya nggak tabu ngomongin Yesus tuh nggak tabu. Karena Yesus itu adalah nabi utusan Allah yang sama orang Islam malah dimuliakan. Iya benar. Dimuliakan tapi tidak ditinggikan menjadi Tuhan. Bedanya di situ loh. Berarti Karin sudah berani ngambil resiko. Berani ya. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyain soal Islam? Mungkin ada yang belum jelas atau gimana gitu? Apa saja? Enggak sih, saat ini lebih mikir kayak nanti mau belajarnya lagi. Oke. Nah, Karin jangan khawatir. Nanti kan insya Allah dapat buku petunjuk sholat. Kita juga bisa ngirim guru privat ke rumahnya Karin. Oh, bisa. Bisa, ngajarin sholat, ngajarin Iqra, tenang aja. Nanti tinggal dicatat daftar hari apa, jam berapa, guru datang. Gratis. Ya.
Oke, sekarang biar kita nggak memperlama waktu, kita langsung prosesi syahadat aja dulu ya. Nanti ngobrol-ngobrolnya disambung lagi setelah syahadat ya. Di depan saya sekarang ada saudari Karin. Ya. Karin dari Semarang, tapi sekarang tinggal di Jakarta ya, kerja di Jakarta ya. Nah, alhamdulillah saudari Karin ini waktu itu pernah ke studio tanggal 19 November, berarti udah sebulan lebih ya, berarti ya, hampir 2 bulan berarti ya. Iya, hampir 2 bulan. Ya, waktu itu saudari Karin memang konsultasi lah ceritanya, ngobrol terus lihat-lihat Bible di sini, alhamdulillah dengan dalam waktu 2 bulan akhirnya Karin menjemput hidayah. Karin nanti ikuti kalimat 2 kalimat syahadat itu dari saya. Setelah itu baru kita bacakan terjemahannya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Sah ya, saksi semua sah ya. Alhamdulillah, Karin sekarang sudah menjadi seorang muslim. Alhamdulillah ya. Ini mau nangis apa mau ketawa sih sebenarnya? Alhamdulillah ya Karin ya, itu dalam Islam muslim itu artinya adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Iya. Ya, dia menjadi Kristen, dia menjadi Yahudi, dia menjadi Majusi karena orang tuanya. Pada saat orang itu nanti dewasa, mengenal Islam, sampai akhirnya dia menerima Islam, bahkan dia sampai masuk Islam, artinya orang itu sebenarnya tidak pindah agama, Karin. Tapi sebenarnya dia kembali ke fitrahnya. Ke fitrah sebagai seorang manusia yang hanya berserah diri kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya ruh kita sebelum dimasukkan ke dalam tubuh kita, sebenarnya ruh kita itu dulu sudah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Rob kita. Cuman pada waktu ruh itu masuk ke dalam tubuh manusia, kita sudah lupa semua. Nah, jika hari ini Karin sudah mengenal dan juga sudah bersaksi kembali bahwa la ilaha illallah, maka artinya itu adalah kita sebenarnya apa? Sudah mengulang ikrar kita sebelum kita jadi manusia. Insya Allah kita tahu kita berasal dari mana, sekarang kita hidup untuk apa, nanti kita mati ke mana. Ya, insya Allah ya. Alhamdulillah.